Eee, Ketika saya mendirikan itu, saya punya desain besar bahwa pusat studi pesantren itu harus menjadi wasilah bagi, perjumpaan, eee, banyak sekali, tokoh-tokoh pesantren, baik itu kiai, bunyai, Mhm. ideologis, kita semua yang pernah terlibat dan pernah berjejaring. Mhm. Yang kedua, saya selalu, bilang bahwa cita-cita pusat studi pesantren itu sebetulnya hanya melanjutkan apa yang selama ini menjadi cita-cita besarnya para muassis, para masyayikh tadi, masyayikh, muassis NU maupun muassis-muassis, pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Abdullah Hamid di Dunia Santri Podcast. Pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu spesial, namanya Gus Ahmad Ubaidillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah Gus Hamid sehat. Teman-teman, di tengah kesibukan beliau sebagai banyak, yang pertama beliau sebagai founder di pusat studi pesantren di Iqra ID, dan juga beliau salah satu juga sekretaris yayasan kalau nggak salah di yayasan pondok pesantren Kiai Haji Tubagus Ahmad Falak di Pagentongan. Tapi alhamdulillah beliau meluangkan waktu bersama kita semua. Gimana Gus kabarnya Gus? Alhamdulillah Sehat ya Gus ya. ya. Terima kasih loh Gus, Sehat waktunya sudah meluangkan jauh-jauh dari Bogor bisa sampai di sini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak juga. Gus, bisa diceritakan Gus, gimana sih awal mula ada pusat studi pesantren? Kenapa sih Gus Ubed merasa butuh penting melahirkan yang namanya pusat studi pesantren? Ya. Pusat studi pesantren itu sebetulnya metamorfosa dari satu lembaga yang pernah saya dirikan sebelumnya. Dulu namanya Kiai Falak Center. Oh. Ya, Kiai Falak Center. Tapi setelah saya ketemu dengan ayah saya tuh keberatan saya menggunakan nama itu karena isu-isu yang diangkat kan isu-isu relatif sensitif. Dan kalau bisa ganti aja namanya pusat studi pesantren. Isu apa pada waktu itu kok dikira sensitif sama ayah? Karena bagaimanapun kan yang akan diangkat, karena ini lembaga ini saya proyeksikan menjadi CSO ya, jadi NGO. Pasti kan akan masuk pada isu kebebasan beragama, kemudian sangat pluralisme, sensitif ya, dengan nilai-nilai yang dalam tanda kutip klasik pesantren lah. Betul, artinya jangan diganggu nama Abah Falak, biar itu menjadi nama pesantren yang alhamdulillah sampai hari ini tetap berdiri. Mohon doanya Gus Hamid. Alhamdulillah. Iya. Oke Gus, berarti itu awal mulanya adalah Kiai Falak Center, kemudian bermetamorfosa menjadi pusat studi pesantren ya Gus. Betul. Mungkin bisa diceritakan Gus bagaimana program-program tentang, kalau nggak salah Gus Ubed ini pernah mendapatkan Santri Award di bidang literasi ya, tahun 2000 berapa Gus? 17 ya kalau bukan mendapatkan sebetulnya. Waktu itu saya diundang oleh teman-teman Pustaka Kompas dengan INC ya, Islam Nusantara Center, yang digawangi oleh Gus Milal. Betul, Zainul Milal Bazawi. Tahun 2016 itu kebetulan ada penganugerahan Santri of the Year 2016. Saya diundang untuk ikut memberikan penghargaan kepada para pemenang yang saat itu di beberapa nominasi. Alhamdulillah itu diundang. Berarti memberikan penghargaan kepada nominasi-nominasi ya Gus ya. Betul. Pemenang. Bahkan kepada pemenang. Kepada para pemenang ya Gus. Alhamdulillah. Jadi Gus Ubed ini kepeduliannya tentang literasi pesantren sangat tinggi sekali. Saya adalah salah satu produk dari kepedulian beliau di pusat studi pesantren. Ya, mungkin diceritakan Gus, program kerja atau apa sih visi misi atau cita-cita Gus Ubed dengan adanya pusat studi pesantren ini? Ya. Ketika saya mendirikan itu, saya punya desain besar bahwa pusat studi pesantren itu harus menjadi wasilah bagi perjumpaan banyak sekali
tokoh-tokoh pesantren, baik itu Kiai Bunyai, kemudian Gus Ning, dan juga tentu saja para santriwan dan santriwati. Sehingga saya sangat berharap, sebetulnya inspirasinya kan tetap dari masyaikh-masyaikh kita, para muassis Nahdlatul Ulama, muassis pesantren. Bagaimana beliau-beliau ini begitu kokoh menjadikan persaudaraan itu sebagai kata kunci di dalam harokahnya. Ukhuwah sebagai kunci. Persis. Sehingga pusat studi pesantren di beberapa periode itu juga memunculkan tagline santri adalah kunci. Oh, santri adalah kunci. Iya. Dari pusat studi pesantren ya? Iya, santri adalah kunci. Pernah dengar saya, guys. Dan saya juga membuat lirik untuk lagunya yang kemudian di aransemen oleh teman-teman itu, mengubah dari lagu yang sudah ada. Oke, berarti menjadi wasilah ruang perjumpaan antara dari satu intelektual muslim pesantren dengan intelektual muslim pesantren yang lainnya. Betul sekali. Itu ya Gus ya. Ya. Meskipun tentu saja ruang-ruang itu kan sudah terbangun, baik itu lewat Nahdlatul Ulama, kemudian lembaga-lembaga keagamaan lain yang berada di lingkungan pesantren. Oleh karena itu saya dengan teman-teman di pusat studi pesantren berikhtiar bahwa pusat studi pesantren menjadi ruang yang ikut menambah kekayaan itu, menambah ruang-ruang perjumpaan itu. Saya kira itu juga tentu dalam perjalanannya alhamdulillah kami senang sekali karena diapresiasi, tidak dalam pengertian diapresiasi itu sebagai bentuk gerakan yang memang harus terus digaungkan, betul. Promote ya Gus. Oke Gus. Jadi kalau memang pusat studi pesantren ini sebagai wasilah, kira-kira visi besar dari pusat studi pesantren apa sih yang jenengan pikirkan atau imajinasikan tentang santri atau pesantren itu sendiri, Gus? Ya, saya ingin sekali bahwa pesantren itu harus menjadi corong tidak hanya menyuarakan tapi juga menghadirkan suara-suara yang selama ini selalu dianggap sunyi kan dari dunia pesantren. Kalau di istilah lain kan silent majority kan. Yes. Oleh karena itu gerakan suara pusat studi pesantren itu kami juga punya program namanya Suara Pesantren, Gus Hamid. Suara Pesantren, the voice of pesantren. Saya menangi itu, Gus. Ya. Menangi saya. Jadi kami acara kita di Bogor itu. Masih ingat saya. Artinya kami ingin menjadikan ini sebagai cita-cita bersama. Jadi bukan cita-cita kami, tapi cita-cita kita Sivitas Pesantren. Ya tadi keyakinannya adalah langkah ini, ikhtiar ini, harokah ini tentu sudah dilakukan, sedang dilakukan juga oleh simpul-simpul yang lain. Betul. Gitu. Oke Gus. Berarti ibaratnya ini bukan mimpi saya, tapi ini mimpi kita. Mimpi kita bersama. Betul. Gus. Bagaimana PSP ini menjadi wasilah yang bisa menjadi support system para santri dalam menemukan sesuatu yang mungkin bisa yang bermanfaat untuk para santri itu sendiri ya Gus ya. Oke Gus. Dan alhamdulillah Gus Hamid, artinya rekognisi itu muncul dari para alumni bahwa beliau-beliau santri, saya selalu menekankan ke teman-teman ketika akan turun ke setiap daerah bahwa santri-santri itu guru kita. Jangan bayangkan, jangan pernah imajinasikan mereka adalah secara usia di bawah kita, dan apalagi jangan pernah mengimajinasikan bahwa secara keilmuan juga di bawah kita. Artinya saya coba meyakinkan ke teman-teman, ke adik-adik santri itu bahwa mereka juga punya kemampuan yang luar biasa, tinggal digosok, kemudian di packaging, di trigger ya gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi pusat studi pesantren ini punya mimpi besar, dan yang menarik dari Gus Ubed itu ketika menemui santri yang lain,
jangan malah melihat seseorang santri tersebut sebagai seseorang yang hanya santri biasa, tapi santri-santri yang mempunyai potensi, para santri-santri yang mempunyai kemampuan, siapa tahu malah kemungkinan di atas kita, bahwa setiap orang adalah guru. Bisa dikatakan seperti itu ya Gus ya. Oke. Persis. Suka duka Gus dalam sukanya banyak karena kami memperoleh saudara baru yang banyak sekali, bahkan sangat banyak. Jadi ketika turun ke satu daerah atau ke negara lain, karena kebetulan ini Gus Hamid Pusat Studi Pesantren juga punya program yang levelnya regional. Jadi kami mengoneksikan jaringan Muslim itu dengan termasuk ASEAN ya Gus? ASEAN gitu. Dan ketika kami datang ke satu tempat, saudara baru banyak sekali. Termasuk kita ketemu perjumpaannya kalau nggak salah itu acara tingkat ASEAN di Bogor Gus. Persis Gus Hamid. Saya dengan undang di sana untuk bercerita tentang pengalaman-pengalaman. Persis. Ya, itu juga. Dan teman-teman, saya ini juga produk dari Gus Ubed ya. Jadi apapun yang saya datangi, saya harapkan saya temukan dan intinya saya sekarang hari ini adalah tidak jauh lah dari yang namanya Gus Ubed inilah. Beliau yang menjadi salah satu mentor saya. Sama-sama. Terima kasih loh Gus untuk membantu, dan insya Allah saya yakin banyak sekali teman-teman yang seperti saya dengan wasilah berkah dari Pusat Studi Pesantren. Saya ini salah satu orang yang direkom sama Gus Ubed ini bisa mencari ilmu di belahan dunia yang lainnya gitu ya Gus ya. Ini berkah dari Gus Ubed ini teman-teman. Mungkin ada ini Gus. Apa duka, sih ya? Untuk duka Gus? Duka. Ya tentu duka menggerakkan sebuah. Jadi gini Gus Hamid, ini yang belum juga saya tekankan. Jadi saya dalam setiap perjumpaan itu selalu menekankan bahwa kami datang ke sini bukan sebagai event organizer, tapi kita sama-sama dudukan ini sebagai gerakan. Karena ini gerakan berarti dia harus punya ruh, harus punya nafas bergerak, terus harus punya efek yang difikirkan, punya dampak yang difikirkan, sehingga itu harus menjadi ya katakan ruhul jihadnya gerakan ini. Soal duka tentu banyak sekali ya. Salah satunya karena ini mengorganisir gerakan besar kan Gus Hamid, tentu perlu sejumlah kelengkapan ya, alat perang dan tentu itu kan harus diupayakan terus, harus diikhtiarkan. Betul. Iya. Cuman apa sih Gus yang membuat Anda mati-matian Pusat Studi Pesantren ini harus hidup, harus eksis lah sampai sekuat tenaga Gus Ubed lah, ibaratnya seperti itu. Apa sih yang membuat cita-cita atau ruh atau semangat jenengan agar PSP ini tetap eksis itu apa Gus? Pertama, PSP adalah anak ideologis kita semua yang pernah terlibat dan pernah berjejaring. Yang kedua, saya selalu bilang bahwa cita-cita Pusat Studi Pesantren itu sebetulnya hanya melanjutkan apa yang selama ini menjadi cita-cita besarnya para muassis, para masyaikh tadi, masyaikh muassis NU maupun muassis pesantren. Dan saya kira contoh yang paling inspirasi terdekat saya tentu saja Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Abbas, kakek sepuh saya. Beliau adalah salah satu ulama Indonesia yang memberikan inspirasi ke saya soal bagaimana membangun genealogi keilmuan, kemudian bagaimana membangun jejaring sosial, bagaimana membangun kiprah kebangsaan, kiprah keindonesiaan, dan terakhir soal kosmopolitanisme. Saya kira kiai-kiai kita di era lalu kan mengajarkan kita soal kosmopolitanisme yang dipertegas oleh Gus Dur, Allah yarham. Dan yang paling penting saya kira Gus Hamid, kenapa saya ingin mempertahankan PSP ini, karena ini adalah ini bisa jadi skoci bagi perjuangan atau kapal besar pesantren. Semoga ini ikhtiar ini
diridhoi oleh Allah, Amin, amin. dimudahkan, dan tentu saja para aulia Allah juga senang. Amin, amin. Dan semakin banyak persaudaraan yang terbangun, terkoneksi dari ikhtiar bersama ini. Oke Gus, jenengan tadi terinspirasi dengan kakek sepuh ya. Nggih. Iya, Abah Falak, Nggih. Mama Falak, gampangnya kan gitu nyebutnya ya. Abah Falak itu Gus, kenapa dikasih nama Falak? Apakah memang Abah Falak itu memang ahli falak, atau beliau mempunyai kealiman bidang falak, atau gimana Gus? Beliau asli namanya siapa? Ya. Dijuluki Falak itu gimana ceritanya Gus? Ya, persis. Falak itu sebetulnya gelar yang diberikan oleh guru beliau, Syed Afandi Turki. Pada saat periode pertama Abah Falak belajar di Mekah tahun 1857 sampai 1878. Jadi selama 21 tahun. 21 tahun di periode pertama ketemu dengan Syed Afandi Turki yang memberikan gelar Falak. Dan sampai hari ini beliau masyhur. Kalau nggak salah memang beliau punya kealiman di bidang ilmu falak ya Gus ya. Beberapa catatan literatur menjelaskan soal itu. Oke. Betul. Karena kebetulan Gus, saya ini lahir dan besar di salah satu pesantren di Kudus, di madrasah di Kudus yang mempunyai ini ya, keilmuan genealogi, keilmuan falak yang sangat kuat sampai sekarang. Namanya Madrasah TBS Kudus. Bahkan pertama kali Mahat Ali Ilmu Falak di Indonesia itu dari madrasah dan pesantren saya Gus di Kudus Gus. Jadi mungkin juga perlu kita cari titik temu, karena saya yakin Abah Falak itu kan kalau dilihat dari usia sangat panjang kan Gus. 100 berapa Gus? 130 tahun. 130 tahun Abah Falak ini usianya. Dan salah satu murid beliau yang sangat terkenal itu Abah Sekumpul, teman-teman ya, Tuan Guru Sekumpul itu salah satu murid dari Abah Falak. Termasuk kalau nggak salah Cak Nurholis Majid ya Gus ya. Ya. Pernah riset atau pernah mondok di situ Gus ceritanya? Nurholis Majid itu riset 1 tahun di situ. Iya. Riset selama 1 tahun di Pagentongan. Iya. Bersama Pak Dawam Raharjo, Mas Tuhu, Zamroni. Ketika itu menulis buku tentang profil pesantren Al Falak dan 8 pesantren lain di Bogor. Wow. Dan itu saya kira itu jadi karya Babon yang menjadi referensi studi-studi tentang sosiologi agama, kemudian studi pesantren, studi toriko, dan itu lengkap sekali itu. Abah Falak juga toriko ya Gus? Iya, beliau mursyid toriko TKN Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Yang mendapat ijazah langsung dari Syekh Abdul Karim, gurunya. Dan kebetulan Abah Falak waktu belajar di Mekah itu tinggalnya di rumah Syekh Abdul Karim. Alhamdulillah. Jadi kiai, alim, alamah, ahli falak, dan juga mursyid sebuah torekoh yang muktabarah dan anadiyah ya Gus ya. Inilah kehebatan kiai-kiai zaman dulu, dan umurnya sangat panjang. Ini Abah Falak 130 tahun teman-teman ya. Nah mungkin ada rahasia Gus, Abah Falak kok sampai panjang sekali usianya itu Gus? Nah itu saya juga belum menggali soal itu. Kayaknya itu penting Gus, novelty-nya Gus. Manaqib dari Abah Falak. Kalau yang masyhur memang beliau tuh punya aurat yang sangat masyhur, Al-Fatihah. Itu selalu dibaca dan diijazahkan. Tidak hanya kepada zuriyahnya tapi juga kepada. Fatihah dibaca ketika kapan saja? Kapan saja. Oke, qabil tuh Gus ya. Saya terima ijazahnya. Mungkin ini bagian dari salah satu ikhtiar ya, biar bisa menjadi alim dan bisa menjadi punya usia panjang tapi juga berkah umurnya gitu ya Gus ya. Amin. Sehat terutama ya. Amin. Gus Ubed, Bogor kalau nggak salah kan Abah Falak kan Al-Bantani. Gimana sih ceritanya Abah Falak yang asli Banten kemudian bisa geser menjadi di Bogor Pagentongan sampai seperti ini Gus? Jadi pulang dari Mekah itu tahun 1878, sempat ke Sabi, salah satu kampung di Kabupaten Pandeglang, Banten, dan sempat memimpin pesantren yang peninggalan ayahnya Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas. Ayahnya itu adalah sahabatnya Syekh
Syekh Abdul Karim. Bahkan ada keterangan menyebut itu saudara itu. Gus. Nah setelah mimpin nggak lama, kemudian Abah Falak melakukan tablik dari mulai Pandeglang ke pesisir di Bogor Barat. Oke. Sampailah ke Desa Pagentongan. Pagentongan. Iya. Dan menetap sampai sekarang. Nggih. Sampai ya punya Kapundhut lah ya zuriyah di situ ya. Sampai di beranak situ. pinak di situ ya. Gus. Leres. Oke, luar biasa ini. Yai Falak ini beliau selain mempunyai umur panjang juga punya bagaimana beliau mencari tempat. Ada syarat khusus Gus, bisa nyampe Pagentongan harus dekat dengan ini itu, gimana Gus? Ada dapat cerita Gus tentang itu Gus? Enggak sih, itu apa ya namanya, karena beliau memang keterpanggilannya untuk melakukan apa namanya transfer transmisi keilmuan kan pasca dari Mekah. Pasca kepulangan dari Mekah. Beliau itu sezaman sama Hadratus Syekh ya Gus ya? Enggak, dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu di periode kedua Abah ke Mekah mengajar di. Karena Abah Falak ke Mekah 2 kali. 2 kali. Yang kedua itu baru seangkatan dengan Abah Hadratus Syekh. Laras dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berarti secara usia Abah Falak lebih sepuh dari Hadratus Syekh pada waktu itu ketika di Mekah Gus. Iya persis. Bener ya Gus? Abah Falak lahir 1842. 1857 di usia 15 tahun sampai 1878 itu berarti kan 36. Sempat pulang. Seusia saya sekarang Gus. Iya. Sempat pulang tuh Gus Hamid. Oke, ke Indonesia. Itu agak lama tuh incognito pulang pergi ke Pandeglang, bahkan tahun 1888 menjadi bagian dari aktor pemberontakan petani Banten dengan Falak, ya? Dengan Syekh Asnawi Caringin Banten. Aktor intelektualnya. Ya salah satunya. Berarti di Belanda pada waktu itu. Di Banten. Iya, pemberontakannya di Cilegon kan. Maksudnya ketangkap Belanda apa enggak pada waktu itu? Yang ketangkap waktu itu hanya Syekh Tubagus Wasid kalau nggak salah ya. Nanti mohon dikoreksi. Enggak ketangkap pada waktu itu. Beliau balik ke Mekah. Ke Bogor. Oh, ke Bogor. Ke Bogor, kemudian tahun 1892 baru kembali ke Mekah. 1892 sampai 1901. Ketemu dengan Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh, di Mekah. Di periode itu Abah Falak mengajar di Madrasah Sholatiyah. Sholatiyah di Mekah ya. Okay. Masya Allah. Jadi ulama dahulu teman-teman daya jelajahnya itu sudah antar benua ya. Makanya santri-santri sekarang juga jangan sampai kalah ya Gus. Jangan jelajahnya hanya lewat sosial media ya Gus. Tapi daya jelajah secara darat juga jangan sampai kalah dengan ulama-ulama yang lain. Betul. Di Timur Tengah seperti Abah Falak 2 periode belajar di Mekah, tapi Abah Falak tetap menjadi Indonesia. Ini yang susah Gus. Sekarang banyak, mohon maaf, mahasiswa santri-santri kita baik belajar di Barat maupun di Timur Tengah, tapi pulang-pulang bukan menjadi orang Indonesia Gus, tapi sudah menjadi orang Timur Tengah, sudah menjadi orang Barat. Itu gimana Gus? Kalau kiai-kiai dulu kita daya jelajahnya itu kayak Kiai Mas Alwi itu sampai Eropa, kemudian Hadratus Syekh dan Abah Falak di Arab Saudi, dan tapi kok telah Wahab juga, tapi pulang kok tetap menjadi Indonesia. Kok bisa loh Gus? Soekarno, Bung Hatta di Belanda, tapi pulang kok bisa tetap Indonesia. Itu gimana ya orang-orang dulu itu? Ya itu ya, baik dari tokoh-tokoh yang saya sebenarnya nggak terlalu suka tuh dikotomi Islam nasionalis. Pada prinsipnya kan beliau-beliau ini sama-sama mengapresiasi spirit-spirit di dalam ajaran Islam, kemudian bahkan melandingkan dalam praksisnya kan. Soal kebangsaan, yaitu Abah Falak malah pulang dari sana mendirikan pesantren. Kemudian tahun 1911 itu berinteraksi dengan Cokro Aminoto itu, Haji Umar Said Cokro Aminoto, dan itu dokumen itu kami dapat justru dari catatannya Cak Nur. 1911 ya. Ya, ada pertemuan. Tepat 1 tahun sebelum Muhammadiyah berdiri itu. Persis, ada pertemuan di Cibinong, di Cibinong Bogor. Dan saya cek di data sejarah, ternyata di saat yang sama memang Tirto Adi Suryo itu mendirikan kantor cabang Sarekat Dagang Islam SDI, yang kantor pertamanya ada di Batavia kan, di Jakarta. Ya. Jakarta. Dan cabangnya itu di
di Bogor. Jadi tarikannya pas sekali tuh. Abah ketemu Cokro dan di saat yang Setelah sama itu ada pendirian cabang Sarekat Dagang Islam di mana di Cibinong. Tirto Adi Suryo ya. Jadi kayaknya spiritnya pada waktu itu memang lagi ini ya Gus, Pergerakan ya. Pergerakan ya, bagaimana Islam ini menjadi sesuatu yang kuat, menjadi sesuatu alat atau wasilah yang terus movement, memberikan pergerakan lah ya, dan manfaat lah ya terhadap Indonesia pada waktu itu. Tentu saja, dan di bukunya Berangkat dari Pesantrennya Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu kan ada tertulis eksplisit bahwa pemimpin rohani Laskar Hizbullah sebelum diturunkan ke daerah-daerah kan dulu terpusat di Cibarusa. Abah Falak itu adalah salah satu pemimpin rohaninya selain Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Abbas Buntet, dan Kiai Haji Zainal Mustafa Singaparna Tasikmalaya. Terus Abah Falak ya Gus? Berarti Abah Falak juga punya kepentingan, punya kemampuan juga ya Gus di bidang seni itulah ya Gus, ilmu hikmah lah. Dalam pesantren itu alim juga dan juga dohiron wabatinan lah ya. Kalau santri itu sudah lengkap ya Gus ya. Ya itu catatannya Berangkat dari Pesantren Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Allah yarham. Buku yang sangat saya senang Gus. Betul. Bahkan ini di kaos Dunia Santri ini kata-kata kuat yang saya ambil juga Kiai Saifuddin Zuhri ya, iya. Jadi ini berangkat dari pesantren ya Gus. Dan demi pesantren aku berjuang. Kami berangkat dari pesantren dan untuk pesantren kami berjuang. Jenengan kan punya pengalaman Gus untuk berjelajah ke beberapa negara ya Gus, Amerika, Australia, Rusia ya Gus ya. Terus kemudian di beberapa negara yang lain. Mungkin bisa Gus menceritakan ke teman-teman santri bagaimana pesan atau apa ya, pesan yang mendalam lah Gus ketika jenengan menjelajahi beberapa negara-negara di dunia ini Gus. Tentu kesan dulu ya. Surprise karena awalnya saya juga tidak pernah membayangkan akan proses ini, fase ini akan menjadi bagian dari hidup saya. Nah yang kedua ini Gus Hamid, saya bisa berangkat ke mana-mana dikirim, kemudian ikut program-program internasional itu karena kiprah Pusat Studi Pesantren. Oh ya, berkahnya PSP ya Gus. Betul, justru dari kiprah yang ya saya yakin setiap orang kan ada yang mengamati gerak seseorang kan. Dan itu salah satu yang kemudian saya diundang. Wow. Ya, termasuk diundang untuk berbagi pengalaman soal advokasi ya. Kesan Gus, kesannya pengalaman ini harus jadi pengalaman banyak santri. Karena tadi Gus Hamid, kosmopolitanisme itu kan sudah mendarah daging di tubuh pesantren sebetulnya. Artinya diaspora santri, diaspora NU hari ini saya kira itu hanya melanjutkan apa yang sudah legacy itu sudah dilakukan oleh para masyayikh kita. Sehingga tugas teman-teman yang sudah berdiaspora itu justru harus mulai mendidik, mengkader. NU tumbuh, pesantren tumbuh kan karena kaderisasi kan. Terakhir Gus, mungkin ada sesuatu yang ingin dibagikan semangat kepada santri-santri di seluruh Indonesia Gus. Pertama adalah semangat belajar itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kedirian kita. Yang kedua, persaudaraan itu harus menjadi salah satu hukum tertinggi di dalam human relation. Ya. Yang terakhir, apa yang menjadi keteladanan orang tua, para guru, saya kira itu harus dilaksanakan. Terutama kecintaan kita pada ayah ibu, ya, pada guru-guru kita. Berarti semangat belajar, kemudian semangat persaudaraan, dan yang ketiga adalah
teladan untuk orang-orang yang kita cintai, untuk keluarga kita ya Gus ya. Gus, terima kasih sekali Gus. Sami-sami, makasih banyak berbagi waktu untuk teman-teman di Dunia Santri. Demikian teman-teman, jangan lupa saksikan terus Dunia Santri Podcast. Saya Abdullah Hamid mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.